Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng dan Oma Ligia di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 6 Maret 2023. Selamat pagi Oma Ligia. Pagi Mbak Neneng. Apa kabar? Baik, Senyum dulu dong Oma. Nah, kelihatan kalau gitu ya, baiknya, sukacitanya, sehatnya terpancar dari senyum Oma Ligia. Ya, oke. Sebagai umat Katolik kita, Oma, hari ini memperingati salah satu orang kudus, yaitu Santo Fridolin ya. Beliau dikenal sebagai seorang biarawan ya, Oma Ligia ya. Iya. Boleh diceritakan Santo Fridolin ini berasal dari mana, Oma? Santo Fridolin adalah seorang kudus dari Irlandia yang hidup di abad ke-6. Hari kelahirannya tidak diketahui dengan pasti, tapi disebutkan bahwa ia adalah berasal dari suatu keluarga seorang bangsawan. Setelah dewasa, ia merasakan panggilan Tuhan dan tertarik untuk menjadi seorang imam dan misionaris. Karena itu ia lalu pergi ke Prancis dan masuk ke biara Benediktin di Luxeuil-Poitiers, Prancis ya Oma ya. Nah, di dalam kehidupan membiara dari Santo Fridolin ini Oma dilukiskan bahwa beliau mendapatkan penglihatan ya Oma ya. Bagaimana itu ceritanya Oma? Setelah hidup membiara, Fridolin ini menerima penglihatan dari Santo Hilarius dari Poitiers. Dalam penglihatan itu, Santo Hilarius menunjukkan kepada Fridolin di mana lokasi relikuinya yang hilang pada saat penyerbuan bangsa Vandal. Fridolin segera menuju ke tempat yang ditunjukkan itu ya, dan menemukan relikui tersebut di sana. Dengan penuh sukacita, ia kemudian membangun sebuah kapel di tempat tersebut. Selanjutnya dari Prancis, Fridolin diutus untuk menjadi misionaris dari bangsa Alamani Jerman di Upper Rhine, wilayah antara Jerman Selatan dan Swiss. Di sana ia berkarya dengan gemilang dan membaptis banyak orang kafir dan membangun banyak gereja. Wah, luar biasa ya Oma ya. Ia juga mendirikan sebuah biara Benediktin di Sakinen, Jerman. Di biara tersebut ia menjabat sebagai kepala biara sampai ia tutup usia pada tahun 540. Ini Oma, di dalam sebuah legenda nih Oma, bahwa Santo Fridolin ini diceritakan bahwa beliau ini juga membangkitkan orang mati Oma. Bagaimana ceritanya Oma? Neneng penasaran. Ceritanya itu terkenal dengan legenda populer bahwa Santo Fridolin itu bisa membangkitkan orang yang meninggal dan bersaksi di pengadilan. Yang dibangkitkan bangsawan yang bernama Urso dari kematiannya untuk bersaksi di pengadilan. Ceritanya bahwa dia memberikan sebuah tanah kepada Fridolin, dan di mana tanah tersebut dibangun untuk gereja ya. Dan ini, tapi salah satu tuh saudara laki-laki Ursus ini bernama Landolf. Ini menolak penerimaan dan ingin mengambil kembali tanah tersebut dari keabsahan pembelian tersebut. Jadi dia mengajukan ke pengadilan. Dan akhirnya Fridolin ini memanggil arwah dari Ursus tersebut untuk bersaksi di pengadilan. Bisa begitu ya Oma ya, hebat beliau. Lanjut Oma. Melihat kejadian tersebut, Landolf ini ketakutan dan akhirnya dia menyerahkan kembali tanah tersebut dan dikasihkan ke Fridolin. Luar biasa sekali ya Oma ya. Lanjut Oma. Nah, akhirnya setelah tanah tersebut kan dikembalikan lagi. Akhirnya dia karena ketakutan jadi dibalikin kembali. Dalam ini ikonografinya Fridolin itu digambarkan
bahwa dia adalah seorang biarawan Benediktin yang memegang satu salib biara di tangan satunya dan satu kerangka manusia di tangan yang lainnya. Berarti kan secara tidak langsung itu berkaitan dengan legenda yang tadi Oma ceritakan ya, Oma ya. Kemudian kisah akhir hidup beliau gimana, Oma? Setelah ini dia akhirnya Fridolin ini meninggal pada tanggal 6 Maret. Jadi yang kita peringatin setiap tanggal 6 Maret itu ini ya, Oma ya, sebagai Santo Fridolin ini. Yang dimana Santo Fridolin ini sangat dihormatin oleh umat Katolik di Jerman Selatan dan Swiss. Bahkan ada pesta ya, pesta hari rayanya beliau ya. Pestanya ini di tanggal 6 Maret ini dirayakan secara meriah, di mana rumah-rumah di kota Sakingen dan Baden yang didekorasi dengan bendera-bendera Jerman, Swiss, dan Irlandia. Dan dilukiskan bahwa beliau dimakamkan di salah satu biara ya, yang beliau bangun ya, Oma ya. Apa namanya, Sakingen ya. Ya, Oma ya. Wah, luar biasa sekali kisah tentang Santo Fridolin hari ini ya, Oma ya. Banyak teladan yang kita harus lakukan dengan di kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa beliau adalah seorang yang teguh di dalam iman, terus banyak melakukan karya pelayanan ya. Tadi dikatakan bahwa dapat membaptis banyak orang, terus membangun banyak gereja, juga mendirikan sebuah biara juga ya. Wah, hebat, luar biasa ya, Oma ya. Terima kasih, Oma, atas kebersamaan kita hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita bersama berdoa, Oma. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fridolin, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.